zikir dan ta'lim. Sebab banyak orang yang hadir badannya tapi hatinya enggak hadir. Banyak orang yang enggak hadir badannya tapi hatinya hadir. Atau dia ada kesibukan dan lain sebagainya, ingin hadir tapi belum diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah selalu memberi kesempatan kepada kita untuk kita membuat bukti kita kelak di akhirat, hujjah kita bahwa kita orang-orang yang mengingat Allah dan belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Sebab mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah kebutuhan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kebutuhan manusia. Wabil khusus kebutuhan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengingat Allah. Kita sadari maupun kita enggak sadari, kita rasakan atau kita enggak rasakan, bahwa zikir kepada Allah, zikrullah atau mengingat Allah adalah kebutuhan kita. Kebutuhan dunia kita maupun kebutuhan akhirat kita. Dan sebaliknya, yang paling membahayakan, yang paling tidak disukai oleh sanubari kita adalah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirnya kita di sini, Allah Subhanahu wa taala mencatat kita minal hadirin. Orang yang selalu hadir di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi zikir Allah itu adalah kebutuhan. Kalau orang sedikit ingatnya kepada Allah, zikirnya kepada Allah, maka orang tersebut sedikit beruntungnya. Sedikit mendapat kebutuhannya. Dan sebaliknya, jika orang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, orang itu mencukupi kebutuhannya lahir batin. Allah yang menjamin. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Ingatlah Allah yang banyak, maka engkau akan beruntung di dunia dan di akhirat. Berarti kan kebutuhan kita. Nah, atas dasar itu majelis-majelis ini dibangun dari dulu, dari zaman Rasulullah, dari zaman sahabat Rasulullah, tabi'in, salaf, sampai ila yaumina hadza. Karena ini kebutuhan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebutuhan orang yang ingin menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yaitu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang selamat di dunia jelas juga selamat di akhirat. Ya, yang selamat di dunianya atau dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai ridhonya Allah, yaitu orang-orang yang selamat juga di akhirat. Nah, orang-orang yang selamat di akhirat akan masuk surga, yaitu orang yang paling beruntung. Nah, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Telah beruntung orang-orang mukmin yang sejati, benar-benar mukmin, yaitu yang pertama kali ini ya kuncinya adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang di dalam salatnya khusyuk atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk itu pertama kali ingat dulu kepada Allah, baru kita bisa menghadirkan Allah, bisa badan kita tenang karena kita ingat Allah. Itu pertama kali kunci surga itu. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, salat dulu. Tapi salatnya yang ingat. Nah, beberapa ulama mengatakan, di antaranya ulama tabi'in, Imam Hasan al-Basri radhiyallahu taala anhu ardhah. Beliau berkata, ini Imam Hasan ini adalah murid daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalian sahabat Rasulullah, menantu Rasulullah, ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa salat yang di dalamnya lupa semua kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan cepat menimpakan kepadanya
cobaan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat malah menjadikan kita mendapat cobaan karena salatnya ghafil, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaliknya tadi yang pertama kali orang selamat adalah orang yang ingat Allah waktu salat, khusyuk, ingat Allah. Yang kedua adalah lupa, naudzubillah. Kata beliau, orang yang salatnya lupa, fal uqubatul asra, maka Allah akan menimpakan cobaan atau bala cepat kepada orang tersebut. Nah, itu pentingnya orang mengingat Allah. Nah, ini kita sudah didudukan sama Allah Ta'ala di sini. Badan kita sudah didudukan. Semoga akal hati kita juga didudukan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa idza marartum bi riyadhil jannah farta'u. Jika kamu sekalian melewati loh ya, bukan tetanggaan sama majelis, bukan dengar suara, lewat aja suruh berhenti. Kalau ada majelis zikir, majelis mengingat Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, bukan fajlisu tapi farta'u. Perbedaannya antaranya duduk dengan farta'u, artinya kalau duduk ya duduk aja udah berarti. Tapi Rasulullah bilang apa? Farta'u, duduk, dengarkan, ambil yang banyak. Bekal dari majelis mengingat Allah Subhanahu wa taala, yaitu hilakul zikir. Yang banyak ambil. Maksudnya ambil itu ilmunya, keberkahannya, ya, untuk bekal kita. Terus seperti itu, dan bekal-bekal majelis taklim seperti ini, majelis zikir seperti ini, yang akan kita bawa kelak di akhirat. Nah, di mana lagi kita akan mengetahui ilmu Allah, akan mengagungkan Allah, akan faham syariat Rasulullah kecuali di majelis zikir dan majelis ilmu. Nggak mungkin kita dapatkan di jalanan, di pasar, nggak mungkin. Harus dengan majelis ilmu. Dalam kata ulama, al-ilm bit-ta'allum. Ilmu itu ya harus belajar semuanya. Kalau orang ingin dapat ilmu harus belajar. Tapi kalau dapat harta, dapat kedudukan dan lain sebagainya, nggak harus bekerja juga bisa. Tapi kalau ilmu bit-ta'allum, itu Allah sudah menunjukkan dari mulai pertamanya manusia, yaitu Nabi Adam, sampai akhir zaman. Kan di Quran dikatakan Allah Subhanahu wa taala memberitahu tentang kepada Nabi Adam tentang nama-nama yang ada di dunia. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala kasih tahu. Jadi nabi itu alim semuanya. Pinter semuanya. Nah, bayangin nama-nama sedunia Allah Ta'ala kasih tahu semuanya. Saking pinternya para nabi. Nah, itu pinter, kepinteran ataupun ilmu-ilmu yang masuk ke kepala kita, ke hati kita dan lain sebagainya, yang akhirnya menjadikan kita beribadah kepada Allah lebih lebih khusyuk atau lebih hadir atau lebih ngerti, ujung-ujungnya ya itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya untuk mengingat Allah. Sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, salat yang paling baik itu yang gimana ya Rasulullah?" Maka Rasulullah bilang, "Ya salat yang paling baik yang di dalamnya banyak mengingat Allah." Kalau ingat Allah baik, tapi kalau ingatnya sedikit ya masih baik, mending daripada nggak ingat sama sekali. Tapi yang banyak lebih puasa ya Rasulullah, sama kan Rasulullah. Di dalam waktu menjalankan puasa, ibadah puasa, banyak mengingat Allah. Bahkan jihad ya, lagi perang, itu disuruh sama Rasul SAW mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inti semuanya ibadah adalah mengingat Allah. Ya, sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, semuanya untuk mengingat Allah. Jadi tanda Allah Ta'ala itu senang sama kita, ya, tanda Allah Subhanahu wa ta'ala ridha sama kita, Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenankan kita untuk hadir di tempat untuk mengingat Allah.